Dan nama-Mu ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Sehingga saat kami pulang, kami tidak sama lagi. Tetapi kami boleh dikuatkan, bahkan pikiran kami boleh diubahkan. Dan semakin diperkayakan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, boleh sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Katakan Yesus saja. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Wah, puji Tuhan. Shalom semuanya. Wah, kurang semangat. Shalom semuanya. Amin, puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi di ibadah minggu hari ini. Sebelumnya ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Marcelina Silitonga, blasteran, Batak Tionghoa. Horas, ni hao, biar adil. Saya sekarang bekerja sebagai dokter dan lebih dikenal dengan nama panggung Selin, gitu ya. Jadi salam kenal semuanya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Kalau kali ini adalah kali pertama kita bertemu, salam kenal. Baik, hari ini saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala juga rekan-rekan. Hari ini saya boleh berbagi tentang apa yang saya alami dan saya nikmati dari firman Tuhan. Hari ini khotbah yang akan saya tambahkan, yang akan saya sampaikan judulnya adalah Nothing's Gonna Stop Us. Itu bahasa Bataknya ya Bapak Ibu ya. Kalau saya translate dengan Batak saya yang berpasir-pasir dikit gitu ya. Artinya adalah tidak ada yang dapat menghentikan kita. Wih. Kecuali Tuhan ya, kalau Tuhan udah suruh berhenti baru kita berhenti ya. Tapi mau hujan, panas, dingin, apalagi gempa bumi, badai, topan, gak ada yang dapat bisa menghentikan kita, amin. Menghentikannya tapi menghentikan apa ya? Maksudnya menghentikan kita memuji, menyembah Tuhan, menghentikan hubungan kita sama Tuhan. Hal itu tuh gak bisa dan gak boleh. Baik, sebelumnya kita buka dulu dengan satu pertanyaan ya. Kita semua di sini sudah diselamatkan oleh Tuhan, amin. Udah ditebus, dibayar dengan harga yang mahal. Kita semua udah melewati fase itu ya. Nah, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Dan keselamatan itu harganya mahal. Gak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau kita pikir-pikir kebaikan Tuhan gitu ya. Kebaikan Tuhan tuh banyak banget, betul gak? Kalau saya disuruh tulis mungkin ya 1575 tahun lamanya gak selesai-selesai. Karena tebelnya lebih tebal daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tebal itu ya. Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit Tuhan tuh sungguh amat baik buat saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan yang begitu mahal harganya, harus kita jaga dan kita kerjakan dengan baik. Kenapa? Karena harganya mahal, ntar kalau disuruh ganti kita bingung loh. Apakah di sini ada yang mau menggantikan? Kalau kita throwback ya, Tuhan kan memberikan keselamatan kita dengan cara menebus dosa kita mati di kayu salib gitu ya. Berapa banyak dari kita yang mau menggantikan Tuhan dengan mati di kayu salib? Kok sepi? Kita jatuh lecet dikit aja kadang udah nangis sih gitu ya. Enggak, paling sering nih kan kalau lagi jalan kepentok meja jempolnya. Respon kita aja udah aduh padahal berdarah enggak. Tapi itu aja kita udah kayak sakit banget. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saya kalau nonton The Passion of the Christ, saya skip terus bagian di pakunya. Karena ikut ngilu gitu ya. Jadi saya bahkan membayangkannya aja gak sanggup gitu. Makanya begitu besar cinta kasih Tuhan dan keselamatan itu begitu mahal, harus kita jaga dan kita kerjakan. Nah, ketika Tuhan menciptakan setiap kita, bahkan kita tuh udah dipilih ya kalau kata firman Tuhan di Efesus ya. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, saya dipilih. Aku orang semangat nih kayak saya dipilih gitu ya. Sama-sama kita katakan, saya dipilih.
Gitu. Semangat, prajurit Tuhan kan ya ceritanya. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan udah punya begitu banyak rancangan yang sungguh amat baik buat setiap kita. Bahkan ketika kita dipilih di dalam kandungan ibu kita, Tuhan tuh udah menyiapkan begitu banyak rancangan yang sungguh amat baik. Gak ada rancangan kecelakaan, gak ada rancangan yang jelek-jelek, semuanya rancangan yang sungguh amat baik. Nah, waktu saya masih kanak-kanak nih ya, throwback dikit, waktu Selin masih kecil, mungkin segini lah ya. Kira-kira usianya 5 tahun, ditanya sama orang-orang, Selin, iya om, cita-citanya nanti kalau gede mau jadi apa? Jadi dokter. Masih cadel, ceritanya masih cadel. Jadi dokter. Wih keren, mau jadi dokter apa? Itu om, dokter anak yang banyak bonekanya gitu kan. Ya namanya masih kecil, masih bocah, jawabnya spontan aja ya. Apa yang terlintas di benak, apa yang diinginkan saat itu ya saya jawab aja. Terus tambah gede ya jawaban saya sih puji Tuhannya selalu konsisten kebetulan ya. Kebetulan karena gak tahu kayaknya saya kurang survei. Begitu banyak kerjaan lain saya maunya jadi dokter gitu kan. Pokoknya jawaban saya dari saya cadel sampai bisa ngomong R jawabannya masih dokter gitu ya. Tapi seiring saya bertambah dewasa, semakin bergol karib dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Saya sadar bahwa sebenarnya tujuan hidup saya itu bukan hanya sekedar menjadi dokter maunya Selin aja gitu. Jadi mau dokter, jadi dokter memang maunya Selin gitu ya. Tapi apakah Tuhan mau Selin menjadi dokter? Waktu itu saya gak tahu jawabannya. Akhirnya ya saya tanya sama Tuhan. Saya jadi dokter gak ya? Kira-kira saya gedenya jadi apa ya? Gitu. Kedepannya apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya? Ya semakin bertambah dewasa sih untungnya memang prosesnya seperti itu ya. Jadi saya banyak nanya sih sebenarnya sama Tuhan. Dan Tuhan juga untungnya memberikan jawaban. Dan selalu, walaupun jawabannya tidak selalu berupa suara, iya Selin, kamu nanti kalau gede jadi dokter gitu. Enggak gitu. Tapi ya Tuhan tunjukkan dengan ia bantu bukakan jalan dalam masuk proses admisi. Ya Tuhan tunjukkan ke situlah arah kamu berjalan. Dan proses yang dilalui sih gak ojok-ojok tiba-tiba Tuhan saya mau jadi dokter. Besok saya langsung sumpah dokter pakai jas putih. Yes, hari ini Selin besok jadi dokter Selin. Enggak ya, enggak gitu ya. Proses belajarnya cukup lama. Saya menempuh 5,5 tahun. Tambah setengah tahun lagi karena COVID. Jadi baru lulus 6 tahun. Prosesnya tidak mudah. Jujur tidak mudah bagi saya gitu ya. Buat saya yang orangnya sebenarnya santuy, selau kayak di pantai gitu ya. Buat saya belajar begadang hingga subuh tuh bukan hobi saya gitu. Bukan kemauan saya gitu. Tapi ada masa-masa yang harus dilalui. Dan itu gak mudah, saya sering tidur akhirnya. Akhirnya saya ketiduran besok tiba-tiba udah ujian aja gitu kan. Aduh ujian apa ya jawabannya gitu kan, pusing sendiri. Nah tapi ya prosesnya intinya begitu banyak rintangan dan halauan yang saya hadapi, cobaan, masalah baik di akademis, pergaulan ataupun dengan senior, kakak kelas, adik kelas, dosen, konsulen, semuanya begitu banyak saya lalui. Dan gak jarang ketika di tengah-tengah perjalanan itu saya capek, saya mengeluh. Ya manusia gitu ya. Saya ngeluh, saya seringkali mengambil waktu akhirnya konfirmasi ulang sama Tuhan. Apakah memang ini jalan hidup yang harus saya tempuh? Apakah memang saya harus melalui proses ini untuk mencapai tujuan saya gitu ya. Ternyata menjadi dokter tidak seindah bayangan saya gitu kan. Aduh rasanya kayak tiap hari cuma kerjaannya menghela nafas. Kalau sampai rumah, Selin mau makan gak? Nanti dulu ya, capek gitu. Jadinya sering menjadi down, sering kali kayak pusing, hilang arah gitu. Tapi ada suatu terang dan firman Tuhan yang berkata. Boleh kita next? Kita baca.
Ayatnya di Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kuncinya adalah apapun masalah itu, kalau Allah ada di pihak kita dan kita mengandalkan Tuhan, masalah-masalah kita nggak ada artinya. Jangan pernah katakan kepada Tuhan betapa besar masalahmu, tapi katakan sama masalahmu, hei masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat, jauh melebihi masalah yang aku hadapi saat ini. Makanya semenjak itu saya mulai belajar, kalau saya lagi pusing nih kan, aduh materinya susah banget. Materi, tapi kamu gak jauh lebih hebat daripada Tuhan aku dan Bapa surga. Walaupun sih materinya gak takut juga ya. Materi tetap gitu-gitu aja. Tapi Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan ketekunan dan kerajinan terhadap saya. Sehingga saya mampu gitu untuk belajar dan menganalisa materi-materi yang harus saya pelajari. Nah, begitu banyak masalah tadi ya. Sebenarnya masalahnya, prosesnya berat, banyak banget. Tapi apakah saya berhenti? Tidak, saya tidak berhenti. Makanya pada pagi hari ini saya bisa berdiri di sini, boleh membagikan, menyaksikan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya percaya kalau Tuhan menolong saya, pasti Tuhan juga akan melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berharap. Tetap semangat. Amin. Tapi walaupun saya udah jadi dokter sekarang ya, udah jadi dokter, udah kerja gitu kan ya. Udah selesai belum? Ya belum selesai. Ibaratnya kalau hidup ya, ini anak tangga, mungkin ini baru 1/4 anak tangga yang saya jalanin. Walaupun saya gak pernah tahu jumlah exact anak tangga yang harus saya jalanin itu sampai mana. Tapi mungkin ini baru 1/4-nya. Ini masih ecek-eceknya gitu ya, ibaratnya hidup kamu tuh masih panjang. Jadi ya intinya gak boleh menyerah. Kalau kita udah boleh sampai di titik ini mengucap syukur. Boleh berhenti sejenak, mengucap syukur, tapi ya berhenti sejenak, mengucap syukur. Tapi habis itu lanjut jalan lagi, jangan berhenti ya. Nah, di dalam perjalanannya tentu banyak orang-orang juga firman Tuhan yang menginspirasi saya ya. Mungkin kalau saya jabarin banyak banget sih, tapi hari ini kita ambil 2 contoh aja ya. 2 contohnya adalah next. Rasul Paulus dan juga Simpson. Ini alumni-alumni KFC dan Sekolah Minggu pasti udah tahu ya cerita Rasul Paulus dan Simpson ya. Tahu? Boleh diceritakan Bang Adam? Lah minta digantiin. Oke, jadi saya ceritain sedikit ya. Kedua tokoh ini dua-duanya sama-sama menginspirasi saya. Dan dua-duanya nih tokoh yang kenal sama Tuhan. Dua-duanya diurapi sama Roh Kudus dari Tuhan. Dua-duanya tahu tujuan hidup mereka buat Tuhan apa. Tapi ending hidup mereka berbeda ya, kalau kita tahu ya. Yang satu begitulah, yang satunya begini gitu kan ya. Nah, akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, next. Jadi Simpson dikenal sebagai tokoh yang paling kuat dan gagah perkasa di Alkitab. Sejauh ini sih masih Simpson ya, belum ada tokoh yang lain ya. Dia dipakai Tuhan, diberi kekuatan sama Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Nah, kekuatannya Simpson ada di mana? Di rambutnya. Jadi kalau Simpson potong rambut, hilanglah ya kekuatannya kan. Nah, sampai si Simpson ini kan menang-menang terus ya kalau perang lawan orang Filistin gitu ya. Dia gak pernah kalah. Orang Filistinnya selalu aja kalah. Mungkin waktu itu orang Filistinnya gedek juga kali ya, kayak ini apa sih gue kalah mulu sama si Simpson gitu kan. Akhirnya dia utuslah seseorang bernama Delila untuk PDKT ya, bahasa zaman anak sekarang, PDKT dengan si Simpson untuk kepo-kepoin Simpson. Simpson, kamu tuh apa sih tips-tipsnya supaya bisa menang lawan Goliat lagi kan, lawan orang Filistin gitu kan. Awalnya
Dia kan ngerasa, aduh ini kan top secret, gue gak boleh ngasih tahu siapa-siapa gitu kan. Ada deh rahasia, mungkin awal-awalnya dia jawabnya masih kayak ada deh, mau tau aja gitu kan. Tapi mungkin lama-lama dia gerah juga kali ya ditanyain. Kita kan kalau tiap hari ditanyain, tiap hari ditanyain, tiap hari ditanyain, tiap saat ditanyain. Akhirnya ada satu momen di mana Simpson akhirnya jengah juga, akhirnya dia kasih tahu bahwa kekuatannya ada di rambutnya dia. Dan kalau rambutnya dipotong, hilanglah kekuatan dia. Terus Delilah setelah tahu jawabannya langsung dia kasih tahu kan ke orang Filistin. Nih ternyata kekuatan dia cuma di rambutnya aja, potong aja, potong. Akhirnya rambutnya dipotong. Singkat cerita, ya hilanglah kan kekuatannya Simpson. Akhirnya dibawa sama orang Filistin, matanya dicongkel, terus jadikan budak. Aduh sedih banget lah hidupnya. Dari yang tadinya jadi orang paling kuat, jadi orang paling letoy sedunia. Ya seversi Alkitab itulah ya waktu itu. Nah, tapi di tengah perjalanannya dia berbalik lagi sama Tuhan. Dia nggak berhenti begitu aja ya. Dia sadar bahwa dia salah dan rambutnya mulai tumbuh lagi. Waktu dia jadi budak, dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Sampai akhirnya di titik di mana dia dipertontonkan gitu ya, untuk dipermalukan. Dia tarik kedua pilar tersebut dan hancur bersama kuil-kuilnya. Dan itu menimbulkan kemenangan bahkan yang jauh melebihi kemenangan-kemenangan sebelumnya. Sehingga kerugiannya lebih besar pada orang Filistin. Namun ada harga yang dibayar di situ. Ya Simpson kehilangan nyawanya untuk mengalahkan orang Filistin. Nah, selanjutnya adalah Rasul Paulus. Boleh kita next? Next, nah habis ini. Nah, Rasul Paulus. Dulu nama kerennya, nama kriminalnya Saulus ya. Hobinya dulu suka nangkepin orang-orang percaya. Jadi kalau dia tahu ada yang percaya sama Kristus, dikejar sama dia, dibunuh, lalu endingnya gak enak. Intinya dia adalah pemburu orang-orang percaya. Hidupnya dulu kelam, sampai akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun harus melewati proses gak enak juga ya, dia dibutakan dulu, diasingkan dulu. Tapi di situ dia mengalami perjumpaan bahkan bergaul karib sama Tuhan. Dan di situ dia mengetahui tujuan dan panggilan hidupnya adalah untuk menjadi seorang penginjil Kristus. Nah, tapi habis itu ternyata hidupnya kan gak selesai ya begitu aja ya. Kalau kita baca Alkitab, kita ingat lagi nih kisah misi penginjilannya Paulus. Kalau saya lihat-lihat sih misinya gak pernah ada yang gampang ya. Maksudnya pasti ada aja kejadiannya. Entah kapalnya karam, entah dia bersih tegang sama teman sepelayanannya, dia sakit sampai yang akhirnya dia masuk di dalam penjara. Ya ampun, kalau kita pikir-pikir udah ikut tujuan Tuhan tapi kok masih gak enak ya. Kayak berarti ini Paulus tahan banting ya, tahan uji ternyata dia. Walaupun dia udah dikocok-kocok hidupnya, dibanting sana banting sini, tapi dia tetap stick pada pendiriannya. Dia tetap pada fokus dan tujuannya dia. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia tahu tujuan hidupnya tuh untuk menjadi seorang penginjil. Jadi mau apapun masalah lainnya tuh ya gak akan menghentikan dia. Nah, ya kalau kita bandingin. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara Simpson dan Rasul Paulus? Next. Yang membedakannya adalah, ya walaupun kedua-duanya tahu nih ya tujuannya apa, fungsinya dia ada di tempat ini apa, dan dia sama-sama mengandalkan Tuhan. Tapi yang membedakan adalah Simpson sempat kehilangan fokusnya karena dia tergoda sama Delilah. Jadinya dia sempat mengalami fase turun di dalam hidupnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dibilang gagal fokus, obatnya bukan minum, ya itulah ya gak boleh sebut merek soalnya. Bukan minum air putih lagi, tapi kalau gagal fokus obatnya adalah kembali berbalik kepada Tuhan. Kita harus set lagi, kita harus reset lagi pikiran kita. Dan kita harus fokus dan tujuan kita, terhadap tujuan kita sama Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Paulus ya, dari Rasul Paulus. Next. Ini sih ada 4 hal
yang saya pelajari dari Rasul Paulus. Sekarang tokoh favorit saya Rasul Paulus. Dulu tokoh favorit saya Daud, karena hobinya nyanyi. Jadi terus saya ngerasa agak relate aja. Kan kita sama-sama suka nyanyi gitu ya. Nah, tapi sekarang yang saya lebih pelajari nih ya, ternyata Rasul Paulus tuh begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari dalam hidup seorang Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus hidup untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Nah, kita sama-sama baca ya di Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Oke, saya bacakan ya. Begini firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Kiranya aku masih coba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di sini jelas banget ya, dibilang kalau kamu hidup untuk menyenangkan manusia, kita bukanlah seorang hamba Kristus. Tapi kalau kita fokusnya jelas, kita melakukan segala hal, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, maka kita adalah hamba Kristus. Dan kita harus sadar bahwa kita udah jauh dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Jadi tugas kita sekarang bukan lagi untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita kerja bukan untuk menyenangkan atasan kita. Kalau kita ada di lingkungan sekitar, bukan kerjanya asal Bapak senang. Tetapi asal Tuhan senang. Jadi gak ada lagi ABS ya, sekarang ATS, asal Tuhan senang. Karena kita adalah hamba Kristus, maka kita harus menyenangkan Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus adalah seseorang yang humble atau rendah hati. Kita baca di 1 Korintus 9 ayat 27. Jadi Rasul Paulus ini kan penginjil yang militan ya. Dia konsisten terhadap tujuannya, fungsinya, bahkan dia menginjil di mana aja. Mau hujan badai, petir, apapun, tancap terus. Tapi kalau kita lihat-lihat sebenarnya sih, ya kalau orang modelan Paulus mah udah pastilah masuk surga gitu kan ya. Hidupnya udah buat Tuhan kok. Bahkan dia bilang mati bagi Kristus adalah keuntungan kan. Udahlah ini mah fix masuk surga. Tapi yang bisa kita pelajari, dia tetap rendah hati. Dia sadar sekalipun ia seorang penginjil, ia tidak kebal terhadap yang namanya dosa. Di 1 Korintus 9 ayat 27 begini isinya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya jadi kalau kita udah melakukan penginjilan, kita melayani Tuhan, kita melakukan kehendaknya Tuhan, dan kita melayani orang-orang ya, jangan sampai kita nggak melakukan hal tersebut juga. Karena bukan berarti kalau kita udah pasti menginjil, hidup kita nggak benar, ya nggak bisa gitu. Kita walaupun sudah diselamatkan ya, udah dibayar dengan harga yang mahal, bukan artinya kita kebal terhadap yang namanya dosa. Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita diberi kesempatan untuk bangkit lagi dari dosa gitu ya. Dan diberi kesempatan untuk mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Saya bacain aja langsung ya. Di Roma 9 ayat 3 di sini ia berkata, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kalau kita lihat ini adalah level memberi paling tinggi. Dia bahkan rela memberikan nyawanya supaya orang lain memperoleh keselamatan. Udah hampir 11-12 sama Tuhan Yesus. Mati di kayu salib supaya kita memperoleh keselamatan. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting ya, yang paling terakhir ya. Jadi Paulus fokus pada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita ingat ceritanya, Paulus tuh menurut saya rasul paling konsisten, hidupnya gak pernah berubah-berubah. Ya berubah dari jahat menjadi baik, tapi habis itu baik terus ya. Nah, gak pernah tuh dia di tengah jalan, aduh capek aja jadi penginjil, banyak amat cobaannya, kayaknya enak dia jadi YouTuber.
atau jadi influencer kata Paulus. Kayaknya lebih enak hidup jadi influencer deh. Duitnya banyak, terus nge-review barang-barang gitu kan. Halo guys, gitu kan. Tapi Paulus gak berbalik. Dia tetap fokus pada tujuannya. Saya penginjil hari ini, bahkan sampai akhir hidup saya mau tetap jadi penginjil. Jadi gak ada istilahnya dia tiba-tiba mendadak di tengah jalan, duh saya mau jadi yang lain aja gitu. No, gak ada. Walaupun sebenarnya kita semua adalah influencer, tapi influencernya kerajaan Allah, amin. Tugas kita adalah mereview firman Tuhan dan menyebarkan begitu banyak kebenaran tentang Tuhan Allah kita. Nah, kita baca sama-sama di Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Oke, sudah ada ya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi artinya Bapak Ibu, ya selama kita masih hidup di muka bumi ini, tugas kita adalah untuk menghasilkan buah. Gimana caranya menghasilkan buah? Ya kita harus tertanam dulu. Ya kalau ibaratnya pohon, tertanam, bertumbuh, baru dia berkembang, akhirnya dia menghasilkan buah. Sama halnya dengan kita manusia. Kita harus bertumbuh dulu, kita harus tertanam, dan kita harus berkembang. Kalau kita nggak berkembang, ya kapan kita mau jadi buah? Kapan kita mau menghasilkan sesuatu? Dan buah-buah itu harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kalau buahnya udah ada nih, tapi kita pendem aja di rumah. Lama-lama sayang ya, busuk gak dimakan. Makanya buah itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini yang mau kita diingatkan lagi oleh Rasul Paulus. Apapun yang Bapak Ibu jalani sekarang, tetap stick to your mission. Tetap fokus pada tujuan hidupmu. Kalau kamu udah tahu, lanjutkan dan kerjakan. Tapi kalau kita belum tahu, mari kita bangun lagi hubungan kita sama Tuhan. Kita kembali konsultasikan dengan Tuhan. Tuhan gak pernah marah kok. Tuhan gak pernah bosen untuk ditanyakan sama saya ya. Saya sering banget ibaratnya sama Tuhan kayak, duh gimana ya Tuhan, saya bingung, saya harus bagaimana gitu ya. Tapi gak pernah sekalipun Tuhan merespon dengan kata bosan. Tuhan pasti selalu menjawab, tapi di waktu yang tepat, kayak lagu yang tadi ya. Oke, nah kita sekarang baca di Roma 5 ayat 3-5. Nah ini adalah pokoknya ya, intinya. Dari yang tadi sudah kita pelajari. Intinya ya hidup kita untuk mencapai suatu tujuan, ada proses yang harus dilalui. Memang gak mudah gitu ya. Contohnya ya. Kita kan udah hampir 3 tahun ya, sama tahun depan kita 3 tahun COVID ya. Pasti rasanya bosan banget kan di rumah ya, gak bisa kemana-mana, gak bisa jalan-jalan, gak bisa holiday gitu. Pasti ada dong keinginan kita untuk keluar liburan ya. Pasti kita punya satu, tapi sebelum kita pergi biasanya kita punya tujuan dulu ya. Punya tujuan nih mau kemana. Contoh-contoh, mau kemana misalnya habis COVID ini? Mau liburan kemana? Singapura, oke. Nah di bayangan kita kalau pergi ke Singapura gimana? Wah Singapura indah ya, anginnya beda sama Indonesia, kayaknya oksigen dia lebih bagus daripada oksigen di Indonesia gitu kan, di bayangan kita. Terus kayaknya langitnya beda nih, pemandangannya lebih bagus, terus orang-orangnya lebih ramah gitu. Enggak juga sih ya. Terus bisa jalan-jalan, bisa shopping, bisa sekarang kan Singapura banyak ya. Kebetulan saya agak kurang research kalau Singapura. Tapi contohnya gini aja ya. Misalnya kalau saya sih pengennya ke puncak. Puncak dingin, adem. Sampai puncak bisa makan jagung bakar sama Indomie 2 gitu kan ya. Mantap, kayaknya enak nih ya ke puncak.
Terus saya keluarin mobil dari garasi. Jalan, masuk tol. Tiba-tiba sampai di ujung, ya macet. Tapi karena di pikiran saya udah mau ke puncak, saya udah kepikiran mau makan jagung sama Indomie 2 bungkus. Mau macet kayak, mau ganjil genap kayak, mau buka tutup, saya tangkringin. Saya tungguin. Karena memang tujuan saya udah klik. Pokoknya saya harus makan Indomie 2 bungkus sama jagung bakar. Mau apapun itu permasalahannya harus nyampe ke sana. Sama halnya kayak hidup kita. Kita harus stick sama misi kita. Ya kalau emang kita udah set goal kita mau nyampe sana, mau ada hujan badai kayak, mau tiba-tiba di tengah ada apa yang lewat, ada gempa ya, gempa kan lagi trending banget ya, karena kira-kira lagi gempa gitu ya. Tapi itu gak akan menghentikan kita untuk mencapai tujuan kita atau finish line-nya kita. Nah, di Roma 5 ayat 3-5, agak kecil ya. Ya, bisa ditunjukin yang dari Alkitabnya aja. Kita sama-sama baca ya. Jadi kalau ayat Roma 5 ayat 3-5 ini nggak boleh dibaca ayat 3 doang, ayat 4 doang, atau ayat 5 doang. Bagi saya ayat ini adalah suatu keseluruhan. Nah, udah muncul ya? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat ini sungguh menguatkan saya gitu ya. Karena sebenarnya waktu awalnya baca kayak, gimana sih ceritanya saya harus bermegah dalam kesengsaraan gitu ya. Ini saya lagi jatuh bangun gitu, terus disuruh bersukacita gitu, bermegah di dalam kesengsaraan. Kayak kalau pakai pola pikir jasmani saya, itu sesuatu hal yang tidak akan pernah make sense ataupun masuk akal. Tetapi kalau kita pakai pola pikirnya Tuhan, kita pakai iman, maka ini menjadi make sense. Karena ketika kita sengsara, kita akan tekun. For example, contohnya nih misalnya, saya kayaknya agak kurang deh kalau lagi sekolah kan ya. Dulu saya paling benci sama matematika. Jadi matematika saya nilainya biasanya begitulah. Berkat kemurahan Tuhan, oke? Itu harus ditegaskan. Nah, karena saya nggak suka matematika dan saya tahu saya lemah sama matematika, akhirnya saya lebih fokus belajar matematika. Sehingga saya lebih tekun di matematika supaya nilainya kebantu. Ketika saya tekun belajar, rajin nih ya latihan soal nih. Gimana sih caranya? Ya dengan latihan soal. Akhirnya mau dapat soal model apapun, mau diputer-puter kayak gimana pun, karena saya udah latihan soal, makanya ya saya gak kagok lagi begitu dapat soal. Akhirnya nilai matematika saya mendapat perbaikan, ibaratnya dapat pengharapan gitu ya. Karena memang dulu nilai matematika saya agak mencemaskan sih. Jadinya itu sebuah harapan gitu supaya nilai matematika saya gak mencemaskan. Nah, Bapak Ibu, janganlah kita mudah menyerah hanya karena ada salah satu masalah yang saat ini tengah menghalangi kita dari mencapai tujuan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percaya deh, itu semua untuk kebaikan kita. Dan kita mau diajak Tuhan untuk naik level lagi dan untuk untuk menjadi menggenapi tujuan kita ya, kita harus menikmati prosesnya. Ini contoh paling sederhana ya. Kalau kita bikin teh manis hangat, kita bikin teh hangat gitu ya. Terus rasanya kan tawar, pengen yang manis. Kita masukkan gula. Nah, apakah begitu itu teh kita masukin gula, mendadak tehnya jadi manis? Enggak ya. Gulanya harus diaduk dulu. Kalau nggak diaduk, dia nggak
nggak jadi manis. Sama halnya Tuhan izinkan begitu banyak goncangan di dalam hidup kita supaya nantinya berbuah manis dan sesuai dengan fungsi kita, yaitu gula. Kalau nggak diaduk di dalam gelas teh, ujung-ujungnya dia akan mendem aja sampai akhir. Kita minum tehnya ya kok tehnya tawar banget, nggak manis-manis ya karena nggak diaduk. Adukan itu sama aja kayak yang tengah kita hadapi sekarang. Mungkin beberapa dari kita sedang ada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin ada dari beberapa yang kita yang lagi stuck, gak punya ide, bingung. Tapi ya nikmati prosesnya. Ambil waktu kita, mengucap syukur, tetap berdoa, dan berseru-seru sama Tuhan. Sama hal kayak Paulus. Bahkan ia mengubah rintangan-rintangan tersebut menjadi suatu kesempatan baru. Kalau kita ingat cerita Paulus masuk penjara ya. Dia masuk penjara, terus itu penjaranya gelap. Itu ibaratnya kayak titik terendah di dalam hidup dia. Tapi apa yang Paulus lakukan? Dia tetap bersuka cita, dia tetap berdoa, dan dia tetap berseru-seru sama Tuhan. Sampai akhirnya terjadi gempa yang sangat hebat. Akhirnya penjara tersebut runtuh, sampai akhirnya kepala sipirnya mau mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi apa yang Paulus lakukan? Paulus tetap berada di situ. Dan dia menginjili kepala sipir. Sehingga kepala sipir itu dan seisi rumahnya diselamatkan. Walaupun awalnya gak enak nih ya. Kayaknya kok rintangannya banyak banget. Tapi ujung-ujungnya dia memperoleh buah dari misinya. Dia memperoleh buah dari tujuan hidupnya. Dari penginjilannya ia boleh menyelamatkan banyak orang. Maka oleh sebab itu, kalau kita belum melihat titik terangnya, jangan nyerah. Don't ever give up on yourself. Keep moving on. Tetap jalan terus. Jangan pernah berhenti. Dan percaya, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Mau hujan, panas, dingin, mau gelap, mau di titik terendah dalam hidup kita, mau kita lagi nyengsrok di jalan, Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi jangan biarkan iblis memberikan celah buat kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah melalui pencobaan-pencobaan tersebut, rintangan-rintangan tersebut, malah hubungan kita semakin kuat bersama Bapa di surga. Amin. Saya tutup khotbah hari ini dengan suatu kesaksian. Ini suatu cerita ya. Bisa kalau udah terakhir udah agak segeran gitu. Saya juga agak lega nih kalau udah terakhir. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui, memang saya baru menyelesaikan pendidikan dokter itu sekitar tahun lalu. Lalu di tahun 2021 melanjutkan dengan menyelesaikan kewajiban lainnya berupa program internship pengabdian terhadap negara gitu ya. Nah, kita punya cerita dulu waktu saya koas, itu sekitar 4 tahun yang lalu itu saya masih pendidikan, ibaratnya masih dokter muda gitu ya. Suatu ketika saya dan orang tua saya, papa mama saya lagi lewat nih melintas di jalanan di kota wisata ke arah alternatif Transyogi. Sekarang kalau kita lihat di depannya sekolah BHK tuh ada satu rumah sakit ya, rumah sakit swasta yang gedungnya kayak hotel gitu, tapi bukan hotel ya. Nah, dulu dia masih tanah kosong, tapi emang udah ada rumor-rumornya kan, katanya mau dibangun rumah sakit. Sampai akhirnya dia dipasang seng-seng gitu ya, pembatas gitu. Sebentar lagi akan dibangun rumah sakit Eka Hospital. Nah, dari sebelum itu akhirnya kita punya suatu kebiasaan rutin yang terus kita lakukan. Jadi setiap kali kita lewat gitu ya, kita angkat tangan kita, saya, papa mama saya dari mobil. Terus kita mendoakan, di dalam nama Tuhan Yesus, suatu hari nanti saat Selin sudah lulus kuliah, ada tempat bagi Selin di sini. Padahal waktu itu masih tanah kosong, jadi tapi kita tetap doain. Sampai akhirnya dia beroperasional, jadi bangunan gitu ya. Saya belum lulus, karena tertunda karena pandemi COVID kan ya. Kita lewat pun tetap kita masih angkat tangan,
kita doain. Jadi setiap kapanpun kita lewat, mau dari tanah kosong sampai sekarang udah jadi bangunan, tetap kita luangkan waktu kita angkat tangan kita tumpang tangan terus kita doakan. Nah, apakah begitu saya angkat tangan dan tumpangkan, saya auto masuk di sana? Ternyata tidak semudah itu. Waktu itu saya udah coba apply, masukin lamaran pertama tuh sekitar mungkin pertengahan tahun ini. Tapi ternyata saya nggak kunjung mendapatkan panggilan. Di situ saya udah mulai cemas-cemas gitu ya. Tapi menghibur diri, mungkin bukan di sini maunya Tuhan buat saya gitu ya. Tapi kita tetap gak berhenti, kita tetap tiap kali lewat, ya tetap aja doain, percaya aja. Someday ada tempat, someday. Mungkin bukan sekarang, tapi tahun depan gitu kan. Kita tetap positive thinking aja gitu. Sampai akhirnya suatu ketika kami harus pulang ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Karena ada suatu kedukaan. Di situ saya sempat sebelum berangkat saya masukin lagi karena ada virtual job festival. Saya masukin lagi lamaran saya. Ya karena sibuk acara kedukaan biasa nggak ngecek handphone ya gitu. Terus pas saya pulang ke Jakarta dan waktu di Pontianak sebenarnya saya sempat ditawarin mau nggak kerja di Pontianak aja. Wah saya pikir oke juga nih, bolehlah buat pengalaman gitu. Jadi sebenarnya waktu saya pulang ke Jakarta saya udah lagi dalam fase-fase merenung mau pindah dari sini, mau pindah ke Pontianak ke Kalimantan Barat. Dan waktu akhirnya saya pulang ke Jakarta, gak tahu saya lagi iseng aja bukain handphone, balesin WhatsApp yang belum terbales, terus buka-buka email. Waktu saya buka email, ya saya masih lihat belum ada tanda-tanda pencerahan nih dari Eko Hospital gitu kan. Terus saya iseng aja buka spam, karena udah lama nih gak bersihin spam. Biasa kan kalau masuk ke spam tuh email-email yang penipuan sifatnya ya, yang nge-spam, yang kirim secara berulang-ulang. Di situ saya iseng aja buka. Ternyata di dalam email spam tersebut ada email dari Eko Hospital yang bilang kalau saya lolos ke dalam tahapan psikotes. Wow, tadinya saya udah kayak saya mau pindah aja dari sini, kayak bukan jalan saya di sini gitu. Akhirnya ya tapi psikotes itu baru tahapan awal ya. Ternyata langkah tesnya itu panjang sekali. Dan saya percaya kalau Tuhan gak mampukan saya, mungkin saya gak akan bisa ngelewatin itu semua. Lewatin psikotes, interview dengan berbagai bagian, interview dengan pusat, interview dengan sini. Pokoknya dilempar ke sana-sana, sana-sini. Saya bikin sakit kepala 7 keliling juga ya. Bahkan hingga momen terakhir saya diterima, saya harus medical check up prakerja terlebih dahulu. Harusnya saya udah mulai kerja dari Senin 2 minggu yang lalu ya. Tapi ternyata waktu saya medical check up ada lagi cobaannya. Saya positif COVID jadi saya isoman dulu. Jadi bahkan sampai titik terakhir pun masih ada yang harus dilewati. Dan saya percaya sekarang pun ketika saya sudah bekerja di sana masih akan ada cobaan rintangan yang akan saya hadapi. Tapi saya mau tetap teguh, tetap percaya karena Tuhan yang akan terus mampukan saya. So Bapak Ibu, mungkin ini hanya sebagian kecil dari kisah hidup saya. Mungkin apa yang saya alami belum tentu sama dengan apa yang Bapak Ibu alami. Tapi dari sini yang saya mau ingatkan adalah apapun yang Bapak Ibu tengah hadapi, yuk sama-sama kita tetap semangat. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berseru-seru sama Tuhan. Karena Tuhan selalu mendengarkan seruan doa kita. Dan Tuhan selalu tahu apapun yang sungguh amat baik. Dan kalau doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita. Tapi Tuhan ingin kita menjalaninya. Tuhan mau lihat ketaatan kita, ketekunan kita. Sehingga kita ketika kita sampai di posisi itu, kita sudah dalam posisi tahan uji dan tahan banting. Amin. Saya undang WL Singers dan juga pemain musik untuk naik. Ada satu lagu yang terus menginspirasi dalam hidup saya. Di sini saya diingatkan lagi, Bapak itu udah jauh mengenal kita dari lama. Dia tahu cerita kita, masa-masa kelam kita, tapi dia tetap siapkan yang terbaik buat setiap kita. Maka sekarang adalah waktunya buat kita mau berserah dan kita mau percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
Betapa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan sanggup berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu. Ku tak setia. Bapak Ibu kita bangkit berdiri, sama-sama angkat suaramu katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kuatkanku dan sanggup berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak akan berhenti sampai kami mendapatkan semua yang sungguh amat baik Tuhan. Sebab yang kami tahu rancanganmu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Dr. Marcelina Siditonga, yang Engkau sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau terus menuntun langkahnya Tuhan. Engkau terus menyertainya, boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan. Sebagai seorang dokter, dia akan melayani dengan lebih baik, sebab dia takut akan Engkau, dan berkat-Mu Tuhan selalu menyertainya. Hikmat Tuhan selalu menyertainya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang saat ini berada di Kupang, Flores, Tuhan melayani di sana. Tuhan juga menyertainya, melindungi, bahkan apapun yang dibutuhkan Tuhan perlengkapi Tuhan. Urapan Tuhan selalu ada padanya ya Tuhan. Biar menjadi berdampak melalui kegerakan citra yang dimulai dari Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai ke Indonesia, ke pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan melalui pelayanannya Tuhan. Bahkan istri, anak-anaknya, Tuhan juga melindungi mereka, menyertai mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Sebab Engkau yang menopangnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat penatua
diakan, diakonis, seluruh pekerja yang ada dalam wadah GPIWTC Kota Wisata ini. Kami percaya Tuhan Engkau juga menyertai mereka. Sebagaimana Engkau menyertai yang lain Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Apapun yang mereka buat Tuhan berhasil. Dalam keluarga mereka Tuhan Engkau menyertainya. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di negeri ini, negeri yang aman, negeri yang damai Tuhan. Oh, bahkan semakin hari akan semakin bertumbuh menjadi negara yang kuat Tuhan. Menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur buat pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, bahkan seluruh staf yang ada, para menteri, gubernur, kepala daerah, bahkan sampai ke tingkat daerah yang paling rendah Tuhan, Engkau juga menyertai mereka. Biar Tuhan ada kesepakatan buat mereka untuk membangun negeri ini menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga percaya untuk COVID-19 akan segera terselesaikan Tuhan. Meskipun ada kenaikan tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan bangsa kami ini Tuhan. Dan Engkau akan menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh para medis akan menangani dengan baik. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat gempa yang ada di Cianjur. Tuhan kami berdoa buat mereka. Tuhan juga kuatkan, teguhkan mereka. Tuhan hiburkan buat mereka Tuhan yang harus meninggalkan dunia ini karena gempa ini Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau menyertai mereka. Bahkan semua korban gempa dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya di pemilu 2024 nanti Tuhan juga memberikan pemimpin yang terbaik buat negeri kami Indonesia. Pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami naikkan doa ini kan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita. Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah onsite bisa masukkan dalam amplop dan nanti kita akan deklarasikan bersama. Bisa juga Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara non tunai. Di depan Bapak Ibu ada QR code, bisa scan QR code yang ada, dan Bapak Ibu yang ada di dalam mengikuti ibadah live streaming juga bisa scan QR code yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. Satu, dua, tiga. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha pekerja dan keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum. Semua musuh penyakit dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita kedatangan tamu, ya, Ibu Ine. Dulu Ibu Ine juga staf di gereja ini dan power team ya. Dan pada kesempatan ini Ibu Ina tinggal di Malaysia, ya, dan beliau mau memuji Tuhan dengan sebuah kesaksian pujian ya. Yuk, silakan. Haleluya. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa setelah sekian tahun bertahan dengan COVID dan akhirnya kita keluar sebagai pemenang, amin. Luar biasa saya pun mengalami juga beberapa kali. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah buat hidup kita, amin. Saya harus perkenalkan sebab kayaknya nggak ada beberapa yang saya tidak kenal. Oke, nama saya di sini bilangnya Ine.
Nama saya Ine, dulu saya staff di sini. Dulu saya staff full time dan saya melayani, saya power team juga, tapi pemain musik yang saya kenal tinggal Raymond. Banyak yang sudah berubah ya. Oke, sana juga saya melayani, saya bergereja lokal namanya GISM. Jadi saya pun melayani, puji Tuhan, Tuhan juga berikan saya peluang, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan dan menjadi berkat di Malaysia. Tepatnya di Sabah, di kota Kinabalu. Oke, pada siang hari ini saya mau memuji Tuhan, memang passionnya menyanyi ya. Jadi di mana-mana kayaknya pengen nyanyi aja memuji Tuhan ya. Oke, satu lagu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dan biarlah pujian ini memberkati kita semua. Amin, karena penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan senantiasa. Kata senantiasa itu berarti tidak pernah putus di dalam hidup kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Anugerahnya sempurna buat hidup kita. Amin. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Hadir-Mu di hidupku. Thank you Lord. Terutama bagiku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, thank you Lord. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, thank you Jesus. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Berikan plus sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih Ibu Ine buat kesaksiannya. Kami sangat diberkati. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, pengumuman yang pertama bahwa doa fajar diadakan setiap hari hari Sabtu di tempat ini jam 5.30. Diadakan secara hybrid, baik onsite maupun melalui Zoom. Bapak Ibu yang bisa hadir boleh hadir di gereja ini hari Sabtu jam 5.30, bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Buat Bapak Ibu yang nggak bisa hadir, bisa mengikuti link Zoom dan dapat Zoom akan dibagikan di grup di WTC. Doa puasa jemaat setiap hari Rabu, dihimbau untuk Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian dan menara doa nasional se-Indonesia diadakan setiap hari Rabu jam 17 atau jam 5 sore waktu Jakarta melalui Zoom, dan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan link Zoom melalui grup WTC. Doa puasa 21 hari yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 21 Desember untuk persiapan masuk tahun baru, tahun 2023. Dimohon Bapak Ibu untuk bisa ambil bagian, dan pokok-pokok doanya adalah keamanan NKRI, penuntasan COVID-19, ekonomi dan pemilu 2024, bangkitnya generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga. Dan kita juga tidak lupa berdoa buat gereja kita, GBI WTC Kota Wisata, berdoa senantiasa buat gembala, penatua, diaken dan pengerja, serta jemaat, dan program gereja mengenai pembangunan Geraha WTC, Kersel, dan lain-lainnya. Dan jenis puasa ini ditentukan oleh Bapak Ibu masing-masing dari kesanggupannya, ya, kebiasaannya seperti apa. Lalu akan diadakan baptisan air besok hari Minggu tanggal 4 Desember setelah ibadah raya buat Bapak Ibu yang mau ikut baptis, saudara yang mau ikut baptis bisa daftar nanti setelah ibadah raya 2 ini. Ya, tempatnya nanti di tempat Ibu Nana, Pak Yoyo di Citra Grand. Ibadah raya Minggu tanggal 4 Desember, ibadah raya 1 dan 2 akan dilayani oleh Bapak Gembala yang disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu baru ada yang pertama kali hadir, saya mohon untuk lambaikan tangan, kami mau berkenalan lebih dekat. Ada? Tidak ada? Baik. Semua jemaat yang setia, ya. Mengingatkan buat Bapak Ibu nanti setelah waktu pulang bisa memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia pada waktu pulang, ya. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mohon Ibu Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaibku, ajaib Tuhan.
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak untuk bersyukur atas ibadah kita. Ibu, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan melalui amplop bisa dimasukkan di dalam kotak yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu depan.